Pagi Bu Riri. Kira-kira Pak Arif punya waktu nggak ya hari ini ya? Ada yang bisa dibantu Bu Riri? Jadi gini Pak, ada sedikit yang pengen saya sampaikan sih ke Pak Arif. Kalau misalnya Pak Arif ada waktu luang gitu. Ada, ini kebetulan saya belum bisa dibantu. Jadi gini Pak, apa namanya? Saya kan ada bimbingan konseling ya Pak ya, tentang bidang kepribadian. Nah, terkadang itu karena waktu 1 jam, kalau di jam pertama oke lah, masih anak-anak masih fresh gitu ya, masih fresh. Jam kedua, ketiga oke, terus setelah istirahat gitu kan. Tapi ada tapinya nih Pak. Kenapa? Jadi kalau ada di jam terakhir nih, bukan saya nggak menerima jadwal yang sudah diberikan, bukan. Terkadang saya harus memikirkan gimana sih caranya gitu biar anak itu tetap semangat, karena itu kan jam-jam rawan ya. Apalagi jam-jam kadang misalnya kayak mau istirahat gitu, nanti itu udah pikirannya ke kantin dan kantin. Kalau yang jam istirahat itu, kalau yang jam pulang sekolah tuh, Bu, udah mau pulang Bu, gitu. Jadi kayak berasanya, duh kok kayak anak-anak itu kayak nggak nerima saya masuk ke kelas ya Pak ya. Udah mau pulang tau Bu, masa baru masuk gitu misalnya. Padahal bercandaan ya. Padahal mungkin anak-anak bercanda. Bisa kan jadi bercanda. Cuma kan jadi, karena kalau misalnya guru kan nggak boleh baper nih ya Pak ya. Cuma kalau kita lagi namanya perempuan kan pasti ada lah rasa baper gitu. Kok jadinya saya mikir, kok kayaknya saya tuh kayak nggak diterima sama anak-anak tuh, gimana ya kamu? Oke, baik. Tadi sudah saya simak apa yang disampaikan. Nah, kira-kira digabung tujuannya biar apa namanya, saya pada saat pembelajaran itu anak-anak bisa paham tentang materi BK yang akan saya sampaikan sebenarnya. Padahal menarik tentang kepribadian, karena mengupas tuntas tentang kepribadian mereka sendiri loh. Jadi kepribadian itu kan bisa tentang, dia itu bisa menilai, oh saya itu introvert, saya itu extrovert gitu. Luangkan waktu barang 10 detik, 15 detik untuk khusyuk, entah doa yang mana yang nantinya akan membukakan pikiran kalian dalam belajar, ya, menerima pembelajaran hari ini. Semoga doa kalian kalau guru bilang pagi kalian tetap sebanyak-banyaknya, dengerin dulu, tetap sebanyak-banyaknya. Kalau siang tetapnya sekali. Kalau malam karena nggak boleh berisik, jadi ya ada suaranya. Saya pagi, malam, siang, malam. Ada yang hampir ya nggak apa-apa. Pagi. Malam, siang, ya oke, konsentrasi semua ternyata. Tepuk tangan buat Cara saya memberikan pelayanan di kelas gitu, pada pelajaran BK di kelas 8. Pak? Iya. Secara keseluruhan kemarin sudah bagus Bu. Saya merasakan ketika saya sebagai murid pun saya senang ketika ibu mengajar. Itu ada apa ya, diselipkan tim, jadi membuat murid itu enjoy, murid tidak tertekan. Nah,
Saya kira itu bagus Bu untuk dipertahankan ya, karena salah satu cara biar murid itu tidak bosan dengan gurunya, dengan pelajarannya, salah satunya tadi metode ini. Nah, Ibu kenapa sih Ibu memakai metode ini? Kenapa memakai metode game ya? Salah satunya dalam pembelajaran itu biar tidak monoton, biar anak itu apa namanya bisa mulai fokus pembelajaran, walaupun apa namanya awal-awal mungkin ada siswa yang atau peserta didik yang nggak berminat gitu, nggak berminat apa namanya ya, biar suasananya nggak kaku, terus apa namanya ya gitu Pak. Ya, bagus Bu. Salah satu gift ya. Rencananya Bu setelah Ibu sudah melakukan metode pembelajaran dengan ada game, rencana selanjutnya apa? Rencana selanjutnya kalau menurut tetap melakukan pembelajaran pelayanan di kelas, karena tadi menurut Pak Arif itu bagus ya, di dalam pembelajaran itu ada games atau apa namanya, kalau mungkin di selain games itu anak-anak diajak untuk tenang, maksudnya tenang. Ada saat masuk itu kan anak-anak ada yang masih ada dengan berbagai suasana ya, ada yang pagi-pagi udah bete, terus ada yang masih ngantuk, ada apa gitu. Harapannya ya untuk pembelajaran, untuk pelayanan BK itu apa yang disampaikan seorang guru BK itu bisa masuk ke anak-anak gitu. Dan karena tadi menurut Pak Arif itu sudah bagus ya, kelanjutannya mungkin akan selalu saya terapkan itu, dan bergantian dengan anak-anak. Mungkin pada saat saya mentok gamesnya apa gitu, mungkin suatu ketika mungkin saya beri kesepakatan dengan anak-anak, ayo siapa yang mau gantian games dengan ibu nih gitu, biar mungkin bisa jadi saya mentok, tapi kan kembali lagi seorang guru itu tidak ada yang cerdas ya, jadi sebenarnya kita mentok, tapi akhirnya jadi kita kasih tahu ke anak-anak, ayo ada yang punya gamesnya, jadi anak-anak punya ide gitu, jadi oh ya udah berarti gini nih gitu, bener ya Pak ya gitu. Ya. Jadi strategi ketika Ibu mentok nih dalam pembelajaran game, biasanya Ibu menawarkan juga ya kepada anak. Ada lagi nggak Bu strategi lain ketika kita mungkin Ibu itu biar pembelajaran itu anak-anak juga semangat. Biar anak dalam pelayanan BK itu apa namanya, biar tidak hanya monoton dengan ceramah, kita bisa apa namanya, ada yang namanya bimbingan kelompok gitu kan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita membentuk apa namanya tim diskusi dengan materi yang sedang hits sekarang gitu kan, atau bisa bermain sosial drama gitu kan, dan mereka berdialog, membuat dialognya dulu karena kan mereka belajar bahasa Indonesia, terus ada seni budaya ya, jadi dan kebetulan di 20 pun sudah pernah membuat proyek, membuat film, jadi mereka mungkin untuk bersosial drama sudah tidak asing lagi gitu, biar suasananya tidak monoton ceramah gitu. Untuk belajar kelompok Bu, apakah ada kendala? Ya pasti dalam belajar kelompok pasti ada kendala. Jadi dalam satu kali pelajaran BK, satu kali dalam pelajaran BK itu kan 40 menit ya, anak-anak itu mau bisa jadi memilih teman itu agak lama terus ya agak lama terus yang cocok terus apalagi tuh akhirnya ya saya siasati karena saya sudah punya temanya, biar cepat yang sudah punya kelompok duluan boleh memilih tema sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi duluan biar tidak terlalu lama dalam memilih
dalam memilih teman kelompok. Jadi satu kali pertemuan itu bisa harusnya mungkin anak-anak bikin dialog ya, tapi paling tidak anak-anak itu paham dengan apa instruksi saya, sudah bikin kelompok gitu sih. Iya. Iya. Selama dengan metode tadi belajar kelompok, game, kira-kira yang mau dipertahankan yang metode yang mana pendekatan? Mungkin apa mix aja ya Pak, maksudnya mix aja gitu, apa namanya, pasti kalau misalnya ceramah ada gamesnya dulu gitu, nggak lama. Kalau misalnya materinya ini agak padat gitu, jadi apa namanya, misalnya kelompok gitu, instruksi sebentar langsung berkelompok gitu. Jadi apa namanya, jadi anak itu tidak monoton dengan nanti Bu misalnya pas pelajaran BK Bu Guru ini pasti Bu Guru akan begini nih, jadi siswa itu atau peserta didik itu akan nanti pelajarannya Bu Guru dia pasti akan begini. Jadi ada saya berusaha agar anak itu tidak bisa membaca apa yang nantinya alurnya, jadi selalu berganti-ganti gitu alurnya, jadi nggak yang bosan nanti Bu Guru begini lagi gitu. Jadi saya pengennya seperti itu, jadi di mix, bukan tidak mempertahankan sih, maksudnya karena kebanyakan pelayanan BK itu kan ya tidak bisa meninggalkan ceramah ya, tapi biar anak-anak tuh nggak monoton gitu. Itu sih Pak. Biar nggak bosan ya. Ketika mengajar nih di guru itu biasanya kan kalau di pembelajaran lain itu ada semacam strategi yang perlu dibiasakan, strategi penulisan. Kalau di pelajaran saya bisa nanti setelah saya lakukan pelajaran biasanya ada semacam kas nih. Nah kalau ibu sendiri apa nih yang dipersiapkan? Kalau dari biasanya kalau di pelayanan BK itu kayak misalnya tentang kepribadian ya, strategi itu nantinya larinya ke hasilnya ya Pak, hasilnya. Jadi anak-anak itu ngisi kayak instrumen tentang kepribadian gitu. Terus sosial berarti tentang instrumen tentang bagaimana cara mereka bersosial gitu, atau bersosial drama. Belajar pun seperti itu, bagaimana bakat minatnya ada di instrumen gitu. Sebenarnya kalau pelayanan BK itu kan ada, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu kami menyebar angket ya, AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Bedanya dengan mata pelajaran itu kan, kalau mata pelajaran itu kan guru bikin RPP, sementara dari BK sendiri itu kan RPL itu terjadi setelah ada penyebaran angket atau AKPD gitu. Jadi kita akan memintakan nanti nih dari AKPD kelas 81 sampai kelas 86 layanan segeranya tidak sama gitu. Jadi kayak misalnya 81 nih layanan segeranya, ternyata yang layanan segeranya itu harusnya sosial. Jadi kita akan buat rencana RPL ya Pak, RPL namanya. Pelayanan. Saya kalau lupa ya. Terus RPL-nya ini itu berarti tentang bidang sosial dulu gitu. Terus karena kelas 8 itu kan kebanyakan tentang sosial ya. Terus kalau mungkin bisa jadi 2 kelas atau 3 kelas itu sama, RPL-nya tentang sosial dulu, tapi ada item-item tertentu dalam AKPD ini, misalnya nih tentang dalam segi sosial itu, saya maaf ya Pak, saya ingat dulu, kayak bagaimana cara etika bersosial dengan teman gitu. Jadi 3 kelas ini nih etika bersosial yang harus dicari dulu gitu. Terus kalau misalnya dua kelas ini tentang belajar misalnya, beda lagi dengan kelas 9. Kelas 9 itu lebih cenderung banyak ke karir ya, karir sama sosial gitu. Tidak menutup kemungkinan dengan belajar sih sebenarnya terkait itu sih Pak. Jadi setelah RKPD-nya selesai, terus kemudian kita ada RPL gitu, terus seperti itu. Dan nantinya ada instrumen-instrumen, misalnya untuk yang belajar itu ada instrumen
tentang bakat minat yang seperti kemarin dari Kemendikbud itu seperti itu. Mungkin bisa jadi bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait atau guru BK mencari aplikasi yang low budget ya Pak, low budget yang nantinya kita analisis sendiri terus ternyata anaknya seperti ini gitu. Iya Bu Luli, terima kasih. Sebelum kita observasi supervisi, dulu kan kita pernah melakukan pra supervisi. Nah, situ Ibu Luli menyampaikan bahwa ada semacam bagaimana sih Pak Arif ketika mengajar biar anak-anak itu mau menyenangkan. Ketika saya mengajar kadang di usia anak-anak habis itu Pak, nah, itu sangat-sangat sangat-sangat ini banget ya, sesuatu banget gitu kalau buat guru itu, apalagi anak-anak habis capek olahraga dan 1 jamnya setelah itu adalah olahraga gitu, istirahat gitu, maksudnya jam saya itu mendekati istirahat atau mendekati jam pulang gitu. Itu biasanya strateginya apa Bu ketika Ibu di jam belajar Ibu sementara anak-anak kan harus olahraga capek nih, apa nih supaya anak-anak mau belajar tentang itu? Kebetulan kan sekarang karena di era COVID yang kemarin gitu, jadi anak-anak itu atau kita sebagai guru itu diberikan kemudahan untuk memberikan materi pelajaran menggunakan YouTube ya. Kalau sebelumnya kan tidak ada gitu kan. Nah, untuk sebelumnya share materi YouTube dari YouTube gitu kan. Terus, nah setelahnya bisa jadi isi instrumen tentang misalnya tentang karir, jadi ada instrumen penelusuran karir gitu kan. Terus atau misalnya mereka sosial bikin kelompok untuk pengalaman gitu. Itu sih Pak, paling kalau nanti atau bisa bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok gitu. Nanti kita sebagai guru BK mengarahkan di grup gitu kan, di grup WA silakan buka kelompok. Jadi pada saat sudah mulai pembelajarannya, sudah ada kelompoknya, tinggal sudah ada temanya, diskusi, anak-anak bisa presentasi. Jadi walaupun seharusnya kan mereka udah ganti baju, kadang ya ada masih belum gitu kan, ada yang masih nunggu gitu, dan di sela-sela menunggu itu mereka ada diskusi kecil untuk persiapan presentasi. Oh iya, berarti ada semacam trik Ibu nih supaya anak-anak itu tetap mau belajar ya Bu ya. Iya. Nah, berarti sebenarnya Ibu sudah mengetahui Ibu ya trik sendiri ketika Ibu melihat nih ketika anak-anak belajar saya, tapi sementara dia capeknya habis olahraga. Ternyata Ibu sudah tahu sendiri bagaimana triknya tetap biar mereka itu tetap mau belajar Ibu ya. Ya sambil ini aja sih Pak, kadang kalau misalnya memang minta persetujuan dari anak-anak ya. Minta persetujuan dari anak-anak ini habis pelajaran BK, habis pelajaran olahraga mau ada pelajaran BK nggak nih gitu kan. Kalau misalnya kalian tidak mau ada pelajaran BK ataupun mau atau tidak, saya bilang gitu, mau Bu gitu ya. Kalau misalnya mau ya berarti tolong persiapkan gitu, karena kan kembali lagi apabila anak itu tidak mau menerima pembelajaran BK, ya guru BK-nya juga harus bagaimana caranya agar anak itu bisa kondusif. Karena saya juga bilang ke anak-anak, nanti kalian kalau misalnya nggak dapat pelajaran BK, dan sementara teman-teman kelas yang lain ada pelajaran BK, nanti kalau kalian ngiri ya gimana, saya bilang gitu. Sementara 1 jam sebelum istirahat itu pelajaran BK, saya bilang gitu. Kayak perjanjian ke anak-anak ya Pak, itu namanya ya, buat kesepakatan dalam pelayanan BK gitu. Kalau atau misalnya kamu pada saat jam seperti itu kamu mau ada bimbingan kelompok aja gitu, per kelompok aja gitu. Jadi misalnya bahas tentang ini gitu. Yang penting pelayanan BK itu terpenuhi sesuai dengan yang sudah saya rencanakan gitu. Terkadang memang untuk pelayanan BK sendiri itu pada saat saya punya materi tentang misalnya tentang sosial,
Tapi pada kenyataannya di situ saya harus memberikan layanan segera dalam bentuk pribadi. Itu. Terus misalnya saya mau menyampaikan materi sosial tentang kehilangan barang, ya kan, atau emosional. Tapi pada kenyataannya layanan segera yang harus saya sampaikan adalah materi tentang bullying. Karena di kelas itu ada yang dibully misalnya. Jadi materi yang saya harus sampaikan itu saya share di grup WA gitu. Tetap materi yang saya sampaikan itu tetap diberikan gitu, tetap saya berikan walaupun tidak secara lisan. Nanti baru nextnya akan dibahas tentang bagaimana bersikap etika yang baik gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi mungkin banyak ceramahnya ya, itu sih Pak. Iya, iya Bu. Jadi tadi yang saya tangkap pembicaraan kita terus dikaitkan dengan pra-observasi terkait ibu ketika mengajar mendapati anak-anak yang kadang capek ya setelah pembelajaran, kemudian ternyata Bu Ruli mampu ya kan menciptakan mereka itu supaya tetap belajar dengan ada diskusi kecil, kadang menyaksikan YouTube atau dengan yang lainnya sehingga itu bisa adanya pembelajaran yang ini ya cukup bagus walaupun mereka itu masih capek ya. Ya baik Bu Ruli, itu sebenarnya Bu Ruli sudah mengetahui diri bagaimana langkah selanjutnya ketika ibu mengajar lagi kemudian mereka masih capek. Nah, Ibu Ruli tetap bisa menciptakan ide-ide supaya mereka mau belajar. Ya, sepertinya Ibu Ruli sudah tahu sendiri ya, nggak perlu, karena Ibu Ruli sudah mencari jawaban, menemukannya sendiri triknya supaya anak itu tetap mau belajar meskipun dia itu capek, lemas, kadang malas juga ya kan. Gitu Pak. Ya. Jadi gimana Bu terkait menurut Ibu dengan kita melakukan coaching ini, apa yang dapatkan dari aktivitas coaching setelah kita? Ya saling sharing ya Pak, maksudnya saling sharing dengan sesama teman gitu, sesama teman. Ada Pak Arif mendengarkan apa yang menjadi mungkin keluh kesah kali ya, keluh kesah sebagai ibu gitu, terus Pak Arif bisa membangun rasa ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Arif, saya harus begini nih gitu, saya jadi punya ide nih begini gitu ya, maksudnya dari pertanyaan namanya pemantik ya namanya ya kalau gitu. Jadi ya saya punya ide harus begini nih gitu. Jadi untuk memperbaiki kelas, gimana caranya kelas saya itu kelas yang saya berikan pelayanan itu harus bisa tetap berjalan gitu Pak. Bagus sekali ya kegiatan seperti ini tuh. Mungkin lebih sering-sering kali Pak. Iya, itu pentingnya coaching Bu. Ternyata saya juga banyak belajar ya dari pendidikan kultural. Ya, kita jadi tahu apa sih coaching, mentoring, konseling. Mereka sebenarnya beragam juga. Nah, ketika coaching itu yang saya pelajari, coaching itu mitra. Beda sama mentoring, lebih beda lagi sama konseling. Ya kan? Kalau mentoring kan kita menceritakan pengalaman, terus yang di mentoring itu kita diarahin sama mentornya. Nah, kalau coaching itu kalau menurut saya nih ya, kalau yang saya amati, saya pelajari itu lebih ke tadi curhat, terus si coach itu berusaha menuntun si coaching untuk menemukan jawabannya sendiri. Jadi si coach itu nggak boleh memberikan cara biarkan si coach itu menemukan jawaban dari permasalahan. Iya Bu Ruli, saya kira sudah cukup ya aktivitas coaching kita. Terima kasih banyak nih sudah bisa kita melakukan aktivitas. Semoga kedepannya aktivitas coaching ini sebenarnya sangat penting ya diterapkan, diaplikasikan di dunia pendidikan, khususnya rekan sejawat antara kami sejawat, karena coaching itu kan kemitraan, beda sama yang tadi
Terima kasih Bu Ruri, mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Tidak sih Pak, Cukup, Bu. alhamdulillah. Ya mungkin dalam lain waktu Iya. saya bisa coaching sama Pak Arif ya. Amin. Saya yang coaching sama Ibu juga bisa. Saya belum banyak ilmunya Pak, masih selalu jadi apa ya, gelas kosong yang oh saya harus begini gitu dari Pak Arif. Saya masih banyak yang harus dipelajari nih, materi-materi, mungkin masih bisa berbagi Pak tentang apa namanya, banyak ilmunya Pak Arif itu banyak baca. Saya itu justru lagi belajar. Saya justru kalau ini Bu mengajar itu merasa semakin